Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan, kepada Allah yang telah menjamin segala sesuatu. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat berkat yang disertainya. Kami hendak merenungkan firman Allah. Teguhkan, kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 33 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Bapak, Ibu, Saudara, hidup tanpa sebuah perencanaan sama saja siap-siap untuk mengakhiri hidup itu sendiri. Dan tanpa sebuah perencanaan, kita sedang membuat peti untuk hidup kita sendiri. Dan tanpa sebuah perencanaan yang matang, segala aktivitas, segala kegiatan, segala usaha yang kita akan bangun, cepat ataupun lambat pasti akan berhenti. Baik, memang setiap orang punya rencana, punya planning, punya program. Ketika kita muda, kita tahun umur sekian akan jadi begini, jadi begini, jadi begini. Semuanya adalah baik. Tetapi yang menjadi catatan bagi Mazmur 33 ayat 10 dan ayat 11 adalah Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Artinya begini, kita boleh merancang segala sesuatu. Kita boleh merencanakan, kita boleh berencana untuk kehidupan kita menjadi lebih baik mungkin. Tetapi rencana kita adalah beda dengan rencana Tuhan. Yeremia berkata begini, rancanganku tidak sama dengan rancanganmu. Bagaikan tingginya langit dari bumi, itulah bedanya rancangan Tuhan dengan rancangan kita. Rancangan kita itu hanya berlaku untuk beberapa hari. Artinya untuk kurun waktu yang sementara. Tetapi rancangan Tuhan itu adalah kekal untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana caranya kita berencana yang sesuai dengan ketetapan atau sesuai dengan rencana dari Tuhan itu sendiri. Rencana kita, planning kita, hendaklah kita sesuaikan dengan kehendak dan rencana daripada Tuhan. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara, penting bagi kita untuk selalu melibatkan Tuhan di dalam dan di atas segala rencana kita. Kita bisa bermimpi besar dalam hidup kita ini, tetapi jangan sampai saat kita bangun, maka itu seperti sebuah sinyal yang cepat hilang begitu. Tetapi mari kita mulai segala sesuatu dengan melibatkan Tuhan di dalamnya. Rencana kita, kehendak kita harus sesuai dengan rencana Tuhan dan minta Tuhan memberikan petunjuk, memberikan arahan. Sebab begini dalam ayat 11, tetapi rancangan Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun.
salah satu ciri rencana kita sesuai dengan kehendak Tuhan adalah rencana kita itu bukan semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu, keinginan daging kita. Tetapi bagaimana Tuhan itu dipermuliakan. Jadi setiap rencana kita, mari kita mulai bagaimana supaya Tuhan dimuliakan di dalam setiap rencana kita. Maka menurut saya ketika kita sedang berencana, buatlah konsentrasi. Bagaimana supaya Tuhan dipermuliakan di atas setiap rencana-rencana kita. Maka itu menjauhkan kita dari rancangan, dari rencana yang gagal. Saya berharap Bapak Ibu Saudara perencanaan kita melibatkan Tuhan. Sehingga kita sampai kepada tujuan yang kita kehendaki. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Salam.